Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prita Anggriani dengan NIM 304021000196 kelas MC 5B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya mengenai menentukan diterima atau ditolaknya suatu perusahaan menjadi anggota di Unilever untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Information System and Business Intelligence yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Haji Bejo Santoso, MT, PhD. Uraian singkat mengenai PT Unilever. Unilever didirikan dengan nama Lever Ship Fabricant N.V. menjelang akhir tahun 1933 dan mulai beroperasi sebagai produsen sabun Sunlight di bulan Oktober 1934 dan sebuah pabrik terletak di Tubagus, Angkel, Jakarta. Dirinya Unilever merupakan hasil penggabungan Margarine Union dari Belanda dan Lever Brothers dari Inggris. Nama Unilever diambil dari penggalan perusahaan-perusahaan tersebut. Nama Lever Brothers dan mitra kedua bisnisnya dari Belanda, yaitu Anton Jenks Fabricant N.V. dan Van der Bank Fabricant N.V. dapat dikatakan bapak pendiri Unilever. PT Unilever Indonesia telah beroperasi sejak tahun 1933 dan telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan fast-moving consumer goods terkemuka di Indonesia yang senantiasa menemani keseharian masyarakat melalui beragam produknya seperti Roxodan, Lux, Lifebuoy, Dove, Sunsilk, dan masih banyak lagi. Unilever Indonesia memiliki lebih dari 40 brand yang terbagi dalam dua segmen usaha, yaitu Home and Personal Care dan Nutrition and Ice Cream. Unilever Indonesia telah go public pada tahun 1982 dan saham-sahamnya tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Unilever Indonesia memiliki 9 pabrik yang bertempat di area industri Jababeka, Cikarang, dan Rungkut, Surabaya. Pabrik serta produk-produk tersebut telah mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Visi Unilever adalah menjadi pemimpin di pasar global dalam hal menciptakan bisnis yang berkelanjutan, yang berlandaskan tujuan mulia, dan mampu bersaing di masa depan. The Unilever Compass adalah strategi bisnis kami, sebuah strategi yang akan membawa kami untuk terus tumbuh, tetapi juga berkelanjutan dan bertanggung jawab. Hal ini termasuk meningkatkan kesehatan planet, meningkatkan kesehatan masyarakat, kepercayaan diri, dan kesejahteraan, serta membantu menciptakan dunia yang lebih adil dan inklusif. Selanjutnya yaitu keputusan Unstruktur, menerima produk baru pada perusahaan Unilever, yaitu Gentle Gen. Faktor yang mempengaruhi yaitu selera atau preferensi masyarakat, kualitas barang, mempunyai permintaan pasar yang tinggi, harga yang terjangkau, formula yang terkonsentrasi, dan Gentle Gen hadir di dalam berbagai aroma yang menyegarkan. Latar belakang, PT Unilever merupakan salah satu perusahaan yang memproduksi dan bertanggung jawab atas pemasaran produk-produk kebutuhan sehari-hari, termasuk sabun mandi dan sabun cuci. Oleh karena itu, saya memiliki inisiatif untuk mengenalkan produk baru yaitu Gentle Gen. Alasan mengapa memilih keputusan ini, karena produk Gentle Gen ini sangat menjanjikan dengan aromanya yang menyegarkan. Hal tersebut yang menjadikan Gentle Gen sebagai pilihan populer di kalangan konsumen dan pemilik bisnis laundry. Selanjutnya yaitu informasi yang dilakukan pada PT Unilever untuk menerima atau menolak Gentle Gen PT Mayora. Untuk membuat keputusan apakah menerima atau menolak Gentle Gen dari PT Mayora, PT Unilever dapat mempertimbangkan informasi berikut. Yang pertama yaitu bahan-bahan yang digunakan dalam Gentle Gen dan bagaimana perbandingannya dengan bahan-bahan yang digunakan dalam produk deterjen cuci pakaian Unilever saat ini. Yang kedua yaitu harga Gentle Gen dibandingkan dengan produk Unilever saat ini, dan bagaimana produk ini cocok dengan strategi penetapan harga perusahaan. Menambahkan Gentle Gen ke dalam lini produk Unilever dapat memiliki dampak potensial pada perusahaan. Dampak yang mungkin terjadi yaitu dapat memperluas lini produk Unilever dan memberikan variasi produk yang lebih banyak kepada konsumen. Dapat membantu Unilever untuk memenuhi permintaan konsumen yang semakin meningkat terhadap produk yang ramah lingkungan dan berbahan dasar alami. Selain itu juga dapat membantu Unilever untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas.
Namun, menambahkan Gentle Gen ke dalam lini produk Unilever juga dapat memiliki beberapa risiko, seperti yang pertama dapat mempengaruhi citra merek Unilever jika Gentle Gen tidak sesuai dengan standar kualitas dan keamanan Unilever. Yang kedua, dapat mengganggu strategi penetapan harga Unilever jika harga Gentle Gen lebih rendah atau lebih tinggi dari harga produk deterjen Unilever saat ini. Selanjutnya yaitu bagian atau divisi yang terlibat. Divisi umum harus terlibat, divisi marketing harus terlibat, divisi SDM bisa terlibat, divisi produksi harus terlibat, dan divisi ICT terlibat. Ini merupakan penjelasan bagian divisi yang terlibat. Divisi yang terlibat dalam menentukan keputusan sebuah produk diterima atau tidak di PT Unilever adalah divisi umum, divisi marketing, dan divisi produksi. Divisi umum bertanggung jawab untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh perusahaan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Mereka juga terlibat dalam proses pengambilan keputusan strategis perusahaan. Divisi marketing bertanggung jawab untuk memasarkan produk kepada konsumen dan mengidentifikasi tren pasar serta kebutuhan konsumen. Mereka juga terlibat dalam proses pengembangan produk baru dan menentukan strategi pemasaran yang tepat untuk produk tersebut. Divisi produksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh perusahaan. Mereka juga terlibat dalam proses pengembangan produk baru dan meningkatkan kualitas produk yang sudah ada. Divisi SDM dan ICT mungkin tidak secara langsung terlibat dalam menentukan keputusan sebuah produk diterima atau tidak di PT Unilever. Namun, mereka memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan operasional perusahaan secara keseluruhan. Divisi SDM bertanggung jawab untuk merekrut, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan yang berkualitas. Dan divisi ICT bertanggung jawab untuk menyediakan infrastruktur teknologi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Selanjutnya, alasan menerima produk Gentle Gen. Mengapa Unilever mengabulkan lamaran Gentle Gen secara nasional untuk bergabung? Alasan saya mengizinkan untuk menerima Gentle Gen ke PT Unilever karena telah memenuhi dan melebihi persyaratan wajib kebijakan mitra yang bertanggung jawab. Selain itu, Gentle Gen juga telah memenuhi standar halal. Berdasarkan ulasan pelanggan, deterjen Gentle Gen diakui sebagai produk yang efisien dan ekonomis. Selain itu, pelanggan juga memberikan laporan bahwa satu tutup takar deterjen tersebut cukup untuk membersihkan 10 potong pakaian, membuktikan kehematan produk tersebut. Menambah Unilever lebih signifikan. Unilever memperluas portofolionya untuk menjangkau segmen lebih atas maupun bawah. Perusahaan juga meningkatkan tingkat investasi pada mereknya dari 5,5% menjadi 8%. Upaya lain yang dilakukan adalah peningkatan efisiensi operasional serta melakukan pengelolaan modal kerja yang baik serta memastikan produktivitas kasnya mencapai lebih dari 100%. Masuknya Gentle Gen ke Unilever membawa gerbong konsumen dari segi produk yang sangat baik. Perseroan membukukan laba bersih sebesar 5,7 triliun sepanjang tahun lalu di tengah kondisi pandemi dan pembatasan aktivitas. Selanjutnya yaitu informasi yang sudah jadi dalam menentukan hal tersebut. Yang pertama yaitu jumlah pangsa pasar. Berdasarkan data dari Euromonitor Internasional pada tahun 2023, pangsa pasar Gentle Gen di Indonesia mencapai 10%. Angka ini mengindikasikan bahwa produk Gentle Gen masih memiliki peluang pertumbuhan yang signifikan di pasar Indonesia. Pangsa pasar produk Gentle Gen di Indonesia didominasi oleh produk-produk dari Korea Selatan, yang menarik minat konsumen Indonesia karena dianggap memiliki kualitas tinggi dan harga yang terjangkau. Yang kedua yaitu kapasitas produk. Gentle Gen tersedia dalam dua jenis kemasan, yaitu kemasan botol dengan kapasitas 750 ml dan kemasan saset dengan kapasitas 55 ml. Kemasan botol ini lebih praktis untuk digunakan, sementara kemasan saset lebih ekonomis. Yang ketiga yaitu jumlah profitabilitas. Pada tahun 2023, Gentle Gen mencapai tingkat profitabilitas sebesar 20%, yang dihitung sebagai hasil perbandingan laba bersih sebesar 10 miliar dengan pendapatan sebesar 50 miliar. Keberlanjutan. Gentle Gen berkomitmen untuk menerapkan praktik keberlanjutan dalam produksi dan pengemasan produknya.
Beberapa langkah yang diambil oleh Gentle-Gen untuk mencapai keberlanjutan tersebut dengan melibatkan penggunaan bahan-bahan ramah lingkungan serta penghematan air dan energi. Selanjutnya yaitu alternatif keputusan lain, yaitu Sosoft deterjen cair konsentrat Naturefresh. Alasan saya memilih alternatif keputusan lain produk Sosoft karena produk tersebut merupakan perpaduan bahan alami serta menghasilkan formula yang ampuh, membersihkan, juga lembut di tangan dan pakaian. Keunggulan Sosoft tersebut antara lain yang pertama tidak mengandung klorin dan paraben, yang kedua bersih tuntas dengan bahan aktif dari tumbuhan, yang ketiga menjaga serat pakaian, yang keempat mudah larut dan busa melimpah, yang kelima wangi segar, lembut alami, dan bebas bau apek, yang keenam teruji secara dermatologi sehingga lembut di tangan, dan yang terakhir yaitu dengan natur plus teknologi. Selanjutnya yaitu sistem informasi fungsional. Unilever memiliki sistem informasi fungsional yang dikenal sebagai affiliate marketing. Sistem ini dirancang sebagai suatu program untuk mempromosikan produk atau jasa yang berasal dari perusahaan atau merek tertentu yang dimiliki oleh Unilever. Melalui sistem ini, Unilever dapat menjalin kerjasama dengan mitra afiliasi. Kerjasama ini bertujuan untuk mendukung kegiatan promosi dan penjualan produk Unilever. Dengan demikian, affiliate marketing menjadi alat strategis bagi Unilever dalam mengoptimalkan upaya promosi dan meningkatkan penjualan produknya. Yang terakhir yaitu kesimpulan. PT Unilever telah menerima produk Gentle-Gen untuk dipromosikan, menunjukkan bahwa nilai jual dari produk ini sangat positif dan konsumen memberikan penilaian baik terhadap merek yang diproduksi oleh PT Mayoral. Produk ini telah diuji keamanannya untuk pakaian karena terbuat dari bahan alami yang aman untuk kulit. Konsumen memiliki kepercayaan bahwa Gentle-Gen dapat memenuhi kebutuhan mereka dalam produk deterjen. Meskipun begitu, opsi alternatif seperti produk Sosoft juga menjadi bahan pertimbangan apabila PT Unilever tidak menerima produk Gentle-Gen. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.